Oh, oh, oh. Selamat pagi, salam jumpa peserta didik sekalian. Belajar di semester kedua tahun 2020 tahun 2021 pada 11 Januari 2021. Pada pengumuman sebelumnya sudah dibagikan bahwa jadwal belajar mengalami perubahan, terutama dari perubahan waktu yang pukul 7.30 sekarang dimajukan menjadi pukul 7 dan berakhir tetap di pukul 11 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jika semula hari Senin saya masuk di kelas 11 IPA 6, namun pada jadwal yang terbaru ini saya bacakan berturut-turut pada hari Senin jam kedua yaitu 9.30 sampai jam 11 saya masuk di kelas 11 MIPA 4. Hari Selasa yang semula saya tidak mengajar di semester ganjil, sekarang saya mengajar di kelas IPA 7 dari pukul 9.30 sampai pukul 11. Rabu baru saya masuk di kelas 11 IPA 6 pukul 9.30 sampai 11.00. Kamis saya mengajar di kelas 11 MIPA 5 dari pukul 9.30 sampai pukul 11. Hari Jumat karena kita 5 hari sekolah, jam pertama jam 7.00 sampai 8.30 saya akan masuk di kelas 11 MIPA 3. Setelah istirahat kurang lebih pada pukul 9.30 sampai 11.00 saya akan masuk di kelas 11 MIPA 2. Kita masuk dari 7.30 sampai pukul 9, lalu pukul 9 kita istirahat dan masuk lagi pukul 9.30. Kali ini di semester genap waktu istirahat kita akan bertambah menjadi 1 jam. Jadi yang pertama pukul 7.00 sampai 8.30 itu adalah waktu belajar jam pertama. Jeda yang pertama dan yang kedua menjadi 8.30 sampai 9.30, ada 1 jam. Sehingga saudara-saudara tidak perlu terengah-engah dan juga tidak perlu harus buru-buru, apalagi yang kehabisan kuota, tidak sempat membeli kuota di warung atau sebagainya. Nah, demikian perubahan jadwal yang disampaikan oleh pihak sekolah melalui lokasi kurikulum Bapak Nyoman Arjana Atta dan diketahui oleh Kepala SMA Negeri 2 Palangkaraya Bapak M. Mirajo Hedi. Topik pembelajaran kita dalam pelajaran fisika di semester genap ini menggunakan kurikulum dengan kondisi khusus. Ada 3 materi. Yang pertama adalah 3.6 menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Kemudian 3.7 menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Dan yang terakhir di semester 2 ini menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam teknologi. Adapun percobaan-percobaannya yang berkaitan dengan itu seperti gelombang mekanik, kemudian nanti bagaimana Anda mempresentasikan percobaan tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Berarti ini ada 2 jenis gelombang yang berbeda, yang satunya berjalan, yang satunya menetap atau stasioner. Kemudian yang ketiga adalah percobaan tentang gelombang bunyi dan bagaimana kita maknai secara fisis. Nah, kalau saya uraikan mengenai karakteristik gelombang mekanik pada topik 3.6, itu berarti nanti kita mulai dengan berbagai macam jenis gelombang. Ada gelombang mekanik, ada gelombang non-mekanik. Selanjutnya gelombang ini akan merambat, ada yang menggunakan medium seperti tali, dawai, kawat, atau solid atau benda padat.
Ada juga yang merambat menggunakan media fluida seperti air, lalu permukaan air, udara, atau juga gas. Ada juga gelombang yang merambat tidak menggunakan medium seperti gelombang elektromagnetik. Mungkin nanti pembahasan gelombang elektromagnetik adalah bagian dari pengayaan atau penambahan materi. Kemudian jenis gelombang merambat itu ada yang secara transversal, ada juga yang longitudinal. Kalau longitudinal ini contohnya pada slinky atau pada gas. Kemudian kalau transversal itu contohnya seperti pada gelombang tali atau gelombang gawai. Nah, setelah kita mengetahui karakteristiknya, maka kita juga akan mempelajari bagaimana fenomena tersebut dinyatakan dalam formula matematika yang disebut dengan persamaan gelombang. Antara lain besaran-besaran fisis gelombang yang dinyatakan dalam persamaan gelombang tersebut disebut dengan variabel periode, frekuensi, panjang gelombang, kecepatan rambat gelombang, kecepatan sudut, simpangan, panjang talinya, lalu ada panjang gelombang juga, kemudian jarak titik ukur dari sumber getar, ada fase gelombang, ada sudut fase gelombang, kemudian ada perut gelombang, ada simpul gelombang, dan ada arah perambatan, ada yang kanan maupun ada yang kiri. Kemudian nanti gelombang-gelombang ini jika dibuat menjadi dua sumber, nanti ada yang gelombangnya itu mengalami benturan. Kita sebut dengan interferensi atau mengalami difraksi. Ada yang menjadi gelombang berjalan, ada juga yang pantulannya itu dua ujung-ujungnya dibuat tetap yang disebut dengan gelombang stasioner. Kemudian kaitannya dengan gelombang mekanik ini pada bagian 3.7 nanti juga akan dikaitkan dengan nada dasar, nada-nada harmonis yang tercipta dari gelombang stasioner. Ini ada kaitannya dengan instrumen musik, instrumen yang menggunakan gawai, gitar, biola, piano, atau instrumen harmonik lainnya yang menggunakan udara sebagai media rambat seperti seruling, trompet, saksofon, flute, dan macam-macam lagi instrumen lain yang nanti berkaitan dengan gelombang bunyi. Nah, pada saat kita memasuki konsep 3.8 mengenai prinsip gelombang bunyi dalam teknologi, nah ini ada hubungannya dengan pendengaran, ada hubungannya dengan audiosonik, ada pembatasan mengenai supersonik, mengenai ultrasonik. Selanjutnya nanti kita juga akan belajar tentang kuat bunyi, amplitudo gelombang, intensitas bunyi, taraf intensitas bunyi, sampai dengan efek Doppler. Pemanfaatan dari gelombang bunyi ini dalam teknologi ada yang untuk kapal selam mengukur kedalaman atau kapal laut mengukur kedalaman agar tidak tertancap di karang atau kedalaman laut yang dangkal, itu menggunakan sonar. Kemudian untuk mengetahui keadaan janin di dalam kandungan ibu itu menggunakan USG, ultrasonografi. Atau untuk mengetahui suatu kandungan minyak digunakan juga sensor ultrasonik. Atau untuk pengukuran juga bisa digunakan ultrasonik. Kalau supersonik itu bagaimana? Supersonik ini adalah suatu kecepatan benda yang mencapai kecepatan di atas kecepatan bunyi. Kecepatan bunyi kalau pada suhu 0 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer itu 331 meter per sekon atau sekitar 1200 km per jamnya. Itu kecepatan bunyi merambat di udara, dan ini juga sangat tergantung dengan suhu.
Ada juga efek-efek bunyi yang lain yang sudah kita pelajari di sekolah dasar atau sekolah menengah, yaitu ada gema, ada gaung, kemudian bagaimana efek Doppler itu diceritakan mempunyai sejarah dalam penemuan radar. Sebagaimana perang dunia kedua, ada alat instrumen untuk mendeteksi kedatangan pesawat musuh yang diciptakan di Inggris dan juga bersama diciptakan di negara saingannya saat itu, yaitu Jerman. Kemudian ada lagi efek bunyi yang lain, yaitu resonansi, turut bergetarnya benda lain akibat getaran sumber. Kemudian ada dua sumber bunyi yang berbeda, saling mendekat atau saling menjauh atau berbunyi bersama-sama secara bersamaan. Kita kenal juga dengan sebutan pelayangan. Nah, jikalau konsep-konsep yang dibatasi atau yang diatur dalam kurikulum kondisi khusus ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang cukup, dan kita masih punya cukup banyak waktu, mengingat saudara-saudara nanti akan ulangan umum atau penilaian akhir semesternya di bulan Juni. Mungkin saya akan menambahkan mengenai optik, mengenai gelombang elektromagnetik, mengenai fenomena interferensi, difraksi, dan fenomena optik lainnya. Optik berarti berkaitan dengan penglihatan, ada hubungannya dengan alat-alat optik juga. Saya harap saudara-saudara yang bisa mengikuti pelajaran di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 bagaimana visi dan misi saudara dalam video inisiasi yang saya jadikan sebagai penilaian diri tersebut, saudara benar-benar bisa membuktikan kesungguhan, keinginan, tekad Anda untuk menyelesaikan semester genap ini dengan baik, dan harapan kita semua, harapan orang tua Anda di rumah, nilai-nilai saudara bisa meningkat, dan ini berarti harapan saudara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau seleksi tertulisnya, atau mengikuti jenjang-jenjang kelanjutan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi akan dipermudah atau diperlancar. Dan Bapak berharap saudara-saudara sekalian, rekan pelajar saya bisa memanfaatkan waktu dengan berupa dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, dengan rajin, dengan tekun, agar bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya, pelajarannya baik di tahun ini. Demikian harapan saya, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam. Oh. 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 3/4. Nah, bagaimana kita menghitung cos alfa dan sin alfa, serta dari kondisi tersebut bagaimana kita menentukan cos theta maupun sin theta yang ada hubungannya dengan menentukan keseimbangan benda tegak. Nah, selamat hari baik dari siapa saya.